share screen-nya. Bisa, Bang, share screen, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersama kelompok saya ingin mereview atau mempresentasikan sebuah jurnal yang kami dapat yang berjudul Perencanaan Enterprise Arsitektur menggunakan Zachman Framework Studi Kasus PT Vivamas Adi Pratama. Di scroll ke bawah dulu. Oke, dari jurnal ini disusun oleh Reja Nugroho, ada Rizky Arjuyanto, ada Syamsul Nawawi, saya sendiri, kemudian Pratama dan Ibrahim, Muhammad Bakti Sawijaya, Muhammad Fadlan, dan Muhammad Hikman Fadlan Anugrah. Langsung ke ininya, Bang, ke jurnalnya. Oke, pada jurnal ini sudah terintegrasi ya di pojok kanan atas ada ISN dengan kode 24077-1846. Jadi jurnal ini sudah terintegrasi, bisa dicek dari jurnalnya umjac.id. Oke, abstrak. PT Sivamas Adi Pratama merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing PMA yang bergerak dalam bidang usaha perakitan industri sepeda motor roda 2 dan 3 yang berusaha memberikan solusi bagi kebutuhan alat transportasi untuk masyarakat dengan memberi prinsip total solution, yakni dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan memadukan sinergi antara teknologi dan sistem informasi, membangun sistem-sistem yang terintegrasi di dalam perusahaan memerlukan perencanaan yang sangat matang dan terencana agar dapat memperhatikan semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Perencanaan keseluruhan sistem termasuk di dalamnya adalah mencakup semua aspek organisasi dan bisnis adalah yang dikenal dengan sebutan Enterprise Architecture EA. EA digunakan untuk menganalisa, integrasikan, dan mendokumentasikan arsitektur di perusahaan, pemanfaatan yang semakin efektif dan efisien dari IS dan IT, mendukung kegiatan bisnis, mencapai salah satu kerangka kerja yang membahas masalah dalam membangun sistem informasi di perusahaan dari berbagai sudut pandang adalah Zachman Framework pemanfaatan yang semakin efektif dan efisien dari sistem informasi SI dan teknologi informasi TI yang mendukung kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan dan layanan organisasi bagi pemangku kepentingan. Tujuan ini diharapkan dapat mencapai secara optimal bila sering terjadi sinergi antara strategi SI dan TI dengan strategi bisnis perusahaan. Dalam jurnal ini, dari abstrak kita mendapatkan kata kunci ada PT Vivamas Adi Pratama, Enterprise Architecture, dan Zachman Framework. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Pratama Danis. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. PT Vivamas Adi Pratama merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang bergerak dalam bidang usaha perakitan industri sepeda motor roda 2 dan 3 yang berusaha memberikan solusi bagi kebutuhan alat transportasi untuk masyarakat dengan memberikan prinsip total solution, yakni dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan memadukan sinergi antara teknologi dan sistem informasi. Perkembangan organisasi yang semakin kompleks mengakibatkan kebutuhan akan informasi dan data akan semakin meningkat. Ketersediaan data yang terhormat baik dalam satu sumber data yang terkelola dengan baik juga merupakan tujuan dari pengembangan organisasi. Dalam mengembangkan enterprise arsitektur perlu diadopsi dan dikembangkan sendiri suatu EA framework untuk arsitektur enterprise. Framework yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan arsitektur enterprise
yaitu dengan menggunakan Zachman Framework. Nah, Zachman Framework ini terdiri atas matriks klasifikasi dua dimensi yang dibangun dari kombinasi beberapa pertanyaan umum, yaitu what, where, when, why, who, dan how. What atau data menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal-hal yang diinformasikan perlu dipelihara. How atau fungsi mendefinisikan fungsi dan aktivitas input dan output juga dipertimbangkan di kolom ini. Where, jaringan, menunjukkan lokasi geografis dan hubungan aktivitas dalam organisasi, meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. Wo, manusia, mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan dan kinerjanya. When, waktu, mewakili waktu dan menunjukkan kriteria kerja. Kolom ini berguna untuk mendesain jadwal dan memproses arsitektur. Dan terakhir, why, motivasi, menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjanya. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur, pengetahuan, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, Enterprise Zachman Framework terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Tiap kolom mempresentasikan fokus, abstraksi, atau topik arsitektur enterprise, yaitu data, fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi. Tiap baris mempresentasikan perspektif. Berikut perspektif rencana menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan. Perspektif pemilik menetapkan model konseptual dan enterprise. Perspektif perancang menetapkan model sistem informasi sekaligus menjembatani hal yang diinginkan pemilik dan hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Perspektif pembangun menetapkan rancangan teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. Perspektif subkontraktor menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem informasi. Dan yang terakhir, perspektif fungsional mempresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil implementasi. Selanjutnya di sini ada model rantai yang akan dibacakan oleh Muhammad Bakri. Baik, lanjut ke model rantai atau value chain. Fungsi dari value chain yaitu untuk mendeskripsikan cara melihat bisnis sebagai rantai aktivitas yang dapat mengubah input menjadi output sehingga memiliki nilai bagi pelanggan. Rantai nilai atau value chain memberikan kerangka untuk mengidentifikasi dan menginventarisasikan area-area fungsi bisnis, yaitu dengan pengelompokan area fungsional ke dalam satu aktivitas utama atau primary activities, yang dimana dalamnya ada A, logistik masukan atau inbound logistik, B, operasi atau operation, C, logistik keluaran atau outbound logistik, D, pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, E, layanan atau service. Kedua, aktivitas pendukung, yaitu support activities, sebagai berikut. A, infrastruktur perusahaan, B, manajemen sumber daya manusia atau human resource management, C, pengembangan teknologi atau teknologi development, D, pengadaan atau procurement. Enterprise Architecture Planning (EAP) merupakan suatu metode yang digunakan untuk membangun sebuah arsitektur informasi yang mana pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur tersebut dilakukan sedemikian rupa dalam usaha untuk mendukung perputaran roda bisnis dan pencapaian isi sistem informasi dan organisasi. Dalam EAP, arsitektur menjelaskan mengenai data, aplikasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis organisasi. Lapisan 1, yaitu posisi memulainya, di dalamnya ada inisiasi perencanaan. Kedua, lapisan 2, yaitu posisi sekarang, yaitu A, pemodelan bisnis, B, sistem dan teknologi saat ini. Yang ketiga, lapisan 3, yaitu di mana kita ingin berada di masa depan.
Dalamnya ada A, arsitektur data, B, arsitektur aplikasi, C, arsitektur teknologi. Dan keempat, lapisan 4, yaitu bagaimana cara mencapainya. Di dalamnya ada rencana penerapan, yaitu menentukan tahapan penerapan aplikasi, jadwal penerapan, dan mengajukan jalur yang jelas untuk bermigrasi dari posisi saat ini ke posisi yang diinginkan di masa mendatang. Selanjutnya, metode penelitian. Baik, saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode ini digunakan dalam rancangan penelitian adalah menggunakan metode Internship Arsitektur EA dengan Zekman Framework sebagai tools untuk proses dokumentasi, serta studi literatur sebagai acuan untuk mendapatkan rancangan proses meliputi beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada penulisan pustaka, yaitu untuk menggali pustaka-pustaka yang relevan dan berkenan dengan topik penelitian. Yang kedua ada observasi langsung, yaitu untuk memantau kerjanya langsung di lapangan. Yang B ada kerangka kerja penelitian. Pada penelitian ini, langkah-langkah yang mengacu metode dari Internship Architect Training, EAP, langkah-langkah yang dilalui, yang pertama, satu, tinjauan kondisi internship saat ini. Yang A, metode pemodelan proses bisnis. Pada langkah proses bisnis ini dilakukan identifikasi dan dokumentasi struktur organisasi. Yang B, sistem dan teknologi saat ini. Pada langkah ini meliputi identifikasi sistem dan teknologi yang digunakan internship saat ini dengan cara mengumpulkan data, sistem, dan teknologi. Yang kedua ada perancangan arsitektur. Ada arsitektur data. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan mengidentifikasi entitas data yang diperlukan bagi internship guna mendukung fungsi bisnis. Yang B ada arsitek aplikasi. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan pendefinisian aplikasi yang dibutuhkan pengelola data. Yang C ada arsitektur teknologi. Pendefinisian prinsip teknologi yang dibutuhkan dalam internship untuk mengelola data agar fungsi bisnis dapat berjalan dengan baik. Di sini ada hasil dan pembahasannya yang akan dibacakan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Sebagai tahapan awal dari metodologi EAP, inisialisasi perencanaan sistem mendefinisikan organisasi sebagai objek penelitian terkait dengan visi dari perencanaan sistem informasi, ruang lingkup, dan tujuan, dengan harapan agar pengembang arsitektur informasi yang dilakukan dapat sesuai dengan proses bisnis. Jadi, inti yang dijalani oleh perusahaan terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada pendefinisian ruang lingkup dan sarana EAP, yang A ada aspek masukan, lalu yang B ada aspek proses, dan yang C adalah aspek keluaran. Kemudian yang kedua ada pemilihan metodologi perencanaan, metode pendekatan yang digunakan dalam perencanaan arsitektur EAP yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. Yang A ada inisialisasi perencanaan, lalu yang B ada model bisnis dan teknologi saat ini, kemudian yang C ada arsitektur data, aplikasi, dan teknologi, lalu yang terakhir yang D ada implementasi. Kemudian di bawah ini adalah gambar dari value chain rantai nilai. Di dalamnya ada aktivitas pendukung, ada keuangan, kemudian manajemen sumber daya manusia, pengembang teknologi, manajemen sarana dan prasarana. Lalu ada aktivitas utama yang di dalamnya ada input pelaporan stok untuk melakukan produksi motor, kemudian ada proses produksi motor, lalu output kendaraan motor roda 2 dan 3, lalu ada pemasaran melalui brosur dan web, lalu yang terakhir ada layanan. Berikut adalah penjelasan dari hasil analisa menggunakan metode Zachman Framework. Lalu yang A ada kolom what mengenai data yang ada pada PT Vivamas Adi Pratama. Yang pertama ada scope. Bagian ini akan diuraikan sebagai entitas yang berperan di produksi kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara tekstual. Yang pertama ada pemimpin, lalu yang kedua ada manajer gudang, yang ketiga ada manajer produksi, yang keempat dealer, dan yang kelima adalah keuangan. Nah, kemudian di sini ada diagram enterprise model dari manajer gudang membuat laporan, lalu laporan sampai ke manajer produksi. Manajer produksi melakukan produksi dan sampai ke dealer. Kemudian ada
activity diagram produksi. Dari manajer gudang melakukan laporan untuk produksi, lalu manajer produksi menerima laporan produksi, kemudian membuat surat operasi, lalu sampai ke manajer gudang menerima surat operasi, lalu pimpinan menandatangani surat operasi, kemudian pimpinan mengirim produk kendaraan ke manajer produksi, lalu produksi selesai, lalu laporan produksi telah selesai, kemudian manajer gudang menerima laporan, lalu membuat surat jalan dan distribusi ke dealer, dan pimpinan menandatangani surat jalan, lalu manajer gudang mengirimkan ke dealer dan finish. Kemudian yang B ada how. Kolom how membahas cara proses yang terjadi pada sistem produksi kendaraan bermotor. Yang pertama scope. Berikut adalah prosedur yang dilakukan dari sistem. Langkah pertama dilakukan adalah pelaporan dari setiap dealer bahwa membutuhkan stok kendaraan bermotor. Dokumen yang diperlukan ada yang A, pelapor dari dealer motor kepada manajer gudang berisi stok kendaraan bermotor. Lalu yang B, manajer gudang membuat laporan untuk proses produksi. Yang C, manajer produksi mempersiapkan spare part untuk memproduksi kendaraan bermotor. Kemudian yang C ada where. Pada kolom where akan dibahas lokasi yang digunakan untuk pengembangan. Lokasi bisnis utama yaitu di mana perakitan kendaraan roda 2 dilakukan. Yang pertama ada scope, yang kedua ada enterprise model, lalu yang ketiga ada sistem. Kemudian mengembangkan link, topologi atau skenario jaringan PT Informasi Adi Pratama. Lalu yang D ada WO. Pada kolom WO akan membahas sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses produksi kendaraan roda 2. Yang pertama ada scope. Berikut ini merupakan daftar unit organisasi yang berperan dalam sistem produksi kendaraan bermotor. Yang A ada pimpinan memantau seluruh kegiatan, lalu yang B manajer gudang melakukan kegiatan di mana penjualan dilakukan, lalu yang C manajer produksi melakukan produksi yang akan didistribusikan kepada pihak dealer. Lalu yang E ada when. Pada kolom when akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan utama yang terjadi di lingkungan PT Vivamas Adi Pratama. Lalu yang pertama ada scope. Bagian ini akan membahas tentang daftar kegiatan utama yang terjadi di produksi kendaraan secara global. Yang A ada laporan stok dari dealer, lalu yang B membuat laporan produksi oleh pihak manajer gudang, lalu yang C menerima laporan produksi oleh manajer produksi, lalu yang D proses produksi dilakukan oleh manajer produksi, yang E produksi kendaraan telah selesai, dan F pendistribusian ke dealer. Kemudian bagian ini menjelaskan keseluruhan proses pada bagian scope. Lalu yang F, Y, pada kolom Y akan dibahas mengenai rencana jangka panjang yang dimiliki oleh PT Vivas Adi Pratama. Rencana jangka panjang ini mencakup visi dan misi kerja yang menyenangkan, kreatif, produktif, dan berorientasi objek. Yang pertama ada scope. PT Vivas Adi Pratama memiliki orientasi yang tinggi terhadap bisnis, di mana seluruh proses memperhatikan kenyamanan dan mutu produk pelayanan yang dihasilkan kepada pelanggan yang tinggi dan memuaskan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Lili. Oke, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan yang telah kita lakukan menggunakan metode Zerkman yaitu sebagai berikut. Enterprise architecture diperlukan agar perusahaan memiliki arsitektur informasi yang baku. Kemudian yang B ada manfaat enterprise architecture adalah sebagai landasan untuk mengembangkan sistem informasi. Kemudian yang C, arsitektur Zerkman framework adalah framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise yang sedang berjalan agar lebih terstruktur dan terintegrasi dengan pengembangan IT. Kemudian D, arsitektur informasi enterprise akan menjadi acuan panjang dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Kemudian untuk sarannya yang diberikan terciptanya arsitektur enterprise di dalam pernyataan pengembangan sistem ada penyalinan dokumentasi. Model enterprise arsitektur yang telah dihasilkan dapat dijadikan sebagai sasaran strategi perusahaan dalam meningkatkan proses bisnis. Kemudian Zerkman framework ada framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan terstruktur dengan baik untuk tersedia dokumentasi data, sistem dan teknologi yang mendukung proses bisnis dan pengembangan IT. Kemudian yang terakhir dari semua jurnal kami juga mereview beberapa daftar pustaka
Yang di sini daftar pusakanya ada banyak, ada Saputra tahun 2015 dan lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami dari Ristu Jurnal pada mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.